menurut dia Mm-mm. menurut Ibu apa sih tujuan diskusi keuangan bersama pasangan? Ya, oke. Kalau kita bicara pasangan, ini berarti pasangan yang menikah ya, Dea ya? Maksudnya yang Oh sudah iya, terikat iya Bu, pernikahan kan ya? betul, betul. Oke. Nah, kalau kita bicara pernikahan, tentu kita berharap pernikahan itu akan langgeng, jangka Mhm, panjang gitu ya. betul, Oleh karena itu perjalanan yang panjang. Oleh karena itu kita harus menjaga hubungan yang baik nih, yang harmonis ya bersama pasangan kita. Nah, seperti yang Dea sebutkan tadi di awal-awal ya, seringkali masalah keuangan ini bisa memicu ketidakharmonisan, bahkan iya, bisa betul, berakhir ke perceraian gitu ya. iya, Kalau dilihat dari statistiknya, kemarin saya cek ya di pengadilan agama lah setidaknya gitu ya yang ada datanya. Itu iya betul, penyebab perceraian terbesar pertama ke perselisihan ya, ketidakharmonisan. perselisihan, Nah, iya, yang kedua masalah ekonomi dan ada oh, masalah-masalah lainnya gitu. masalah lain, Jadi ya, jadi nah jangan-jangan masalah perselisihannya juga timbulnya karena masalah ekonomi masalah gitu ya. ekonomi, iya, benar juga, Gitu. Nah, gimana caranya supaya kehidupan perkawinan kita itu berlangsung dengan harmonis dalam jangka waktu panjang? Tentu kita harus selalu apa ya, selalu dekat gitu ya, dekat dengan pasangan mhm, tuh dalam arti bukan bukan selalu secara fisik nggak boleh jarak, jauh-jauhan, oh iya iya, gitu ya. Tetapi dalam hal pikiran, dalam hal apa oke, perasaan, komunikasi gitu, komunikasi, itu iya, harus dibangun dengan baik. Nah, salah satu komunikasi yang penting adalah komunikasi tentang keuangan, gitu. Karena tadi masalah keuangan itu sensitif, gitu. Jadi kita harus betul, tahu bagaimana caranya untuk berdiskusi. Nah, tujuannya tadi yang pertama tujuannya adalah supaya hidup perkawinannya akan menjadi langgeng gitu ya. langgeng, Meskipun kita tidak bisa bilang bahwa akan selalu baik-baik saja gitu ya. iya, Mungkin akan ada up and down-nya, itu wajar. Malah kadang-kadang suatu masalah itu kalau bisa diselesaikan malah justru membuat menjadi semakin erat gitu ya, menjadi semakin oh, harmonis lagi gitu. Jadi oke, kita menjadi lebih 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 dekat gitu ya. Gitu. oke, Jadi benar-benar, jadi yang pertama tadi tujuan diskusi mhm, keuangan adalah membuat berdua ini justru semakin dekat ya. Yang kedua oke, adalah dengan berdiskusi soal keuangan, mhm. jamnya telat ya sorry, kedengeran nggak? Dikit. Ya, ya jadi dengan kita berdiskusi soal keuangan, kita jadi bisa bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga. Jadi nggak hanya masalah, tetapi apa saja yang hal-hal baik atau yang sudah dicapai sampai sejauh Oke, ini, gitu. Jadi kan oke. ngomongin keuangan itu nggak harus selalu kalau pas ada problem baru diomongin, gitu ya. Hmm, Tetapi kalau kita bicarakan secara rutin, gitu ya. ya, Jadinya tuh jadi biasa gitu ngobrolinnya, bukan bener. sesuatu kalau ada problem baru ngomongin Iya, baru diomongin gitu. Nah, itu kan malah jadi tegang gitu ya malah ya. iya. Apa namanya? Suasana Suasananya jadi ngobrolnya. nggak nyaman ya buat ngobrol. Ini ke pertanyaan Iya. selanjutnya nih, Bu. Jadi, menurut Bu Fit tuh kapan dan seberapa sering sih pasangan muda tuh sebaiknya ngobrolin keuangan? Ya, kalau ngobrol keuangan, ini nggak hanya berlaku buat pasangan muda ya, buat yang pasangan yang udah Oke, lebih lama pun gitu, tetap udah senior ya, penting, Bu. tetap perlu ya, karena kadang-kadang juga apa namanya, ya itu adalah tahap kehidupannya berbeda-beda gitu. Jadi Oke. mungkin topik yang diobrolin udah berbeda lagi gitu ya untuk yang Oh ya. pasangan yang udah lebih lama. Tapi emang alangkah baiknya juga sudah mulai membicarakan diskusi keuangan itu malah sebenarnya sebelum pernikahan, tapi sudah serius ya. Memang Oke. sudah menjurus gitulah. Sudah Oh ya, sudah ada prepare apa prepare. namanya? Ya, betul.
Jadi itu udah bisa tuh mulai dibicarakan. Tapi Oke. bicaranya sejauh apa tentu balik lagi tergantung apa personality masing-masing nih ya. Hmm. Mungkin kan awal-awal tadi ada orang yang misalnya apa namanya pacarannya lama gitu ya, Iya. yang bertahun-tahun. Nah itu mungkin sudah memahami lah gitu karakter Oh, dari pasangannya gitu, oke. sehingga begitu mau ngomongin soal keuangan menjelang pernikahan bisa jadi akan lebih mudah gitu ya, lebih mudah Oke. daripada mungkin yang baru kenal sebulan 2 bulan gitu kan, Iya. terus uh, langsung Berat mau banget menikah topiknya. gitu ya. Langsung itu kan mungkin Baru belum cair ya istilahnya. baru pendekatan udah ngomongin keuangan. Waduh. Mm-mm, mm-mm. Jadi balik lagi tadi ya bisa sebelum pernikahan, tapi memang topik yang dibahas berbeda nih. Kalau yang sebelum pernikahan mungkin gini nih, lebih kayak misalnya sambil diamati aja. Kalaupun belum bisa Oke. ngomongin soal uangnya, kita Iya. mengamati nih pasangan kita bagaimana sih kalau pas kita pergi bareng gitu. Dia cenderungnya Oh, insist oke. bayarin gitu ya, atau yang atau Nggak mau sebaliknya bayar. gitu ya. Bukan misalnya ada kesepakatan misalnya gitu ya. Kadang-kadang kalau yang Oh, dua-duanya bekerja gitu kan, ada juga yang oh ya udah sekarang aku bayarin dan sebagainya gitu. Itu oh iya iya iya. diperhatikan aja dulu gitu ya, karakter Oke. keuangannya masing-masing. Money Terus personality-nya gitu ya, Bu ya? ya betul. Terus kalau misalnya yang cowok nih ngajakin Mhm. jalan ceweknya misalnya pergi ke mall misalnya gitu ya. Nah itu kira-kira gimana tuh? Eh, apa Siapa yang bayar? gampang gampang terdistract sama diskon nggak gitu ya, itu bisa jadi Oh, tanda-tanda tuh. oh iya Maksudnya iya iya, bener bener bener. jadi kita tahu tuh, atau misalnya kita misalnya diajak belanja gitu kan, kelihatan dia lebih belanjanya ke apa nih, hal-hal yang Oh, sifatnya memang kebutuhan dia, keinginan dia, mhm, atau fokus pokoknya cari yang diskonan deh, mau diskon itu aja. butuh mau ingin pokoknya yang diskonan gitu misalnya. Itu contoh-contoh sederhana lah ya. Berarti Jadi bisa kita dites ya, Bu? Diajak ngedate tapi saling tes. ya setidaknya itu jadi apa ya, clue kecil lah gitu ya. Mhm. Dan kita justru sebelum pernikahan kita buka mata, buka telinga, buka hati yang Betul, seluas-luasnya gitu. Jadi kita betul. tahu seperti apa nih calon pasangan hidup kita gitu sih. Benar-benar. Ya, itu yang Setuju sih. sebelum pernikahan kan. Terus atau misalnya kita lihat juga interaksinya dengan keluarga nih. Kalau memang kita udah Oh, diajak ke rumahnya atau diajak oke. jalan-jalan bareng keluarganya gitu kan. Mhm, Atau diajak sesuatu yang interaksi bersama keluarga. Lihat mhm. bagaimana apa perilakunya dia dengan orang tuanya misalnya, atau dengan Oke. kakak adiknya gitu. Mhm. Dia cenderung mudah misalnya mengeluarkan uang untuk mereka, istilahnya tuh mungkin beliin hadiah ulang tahun atau Oh, bikin pesta ulang tahun atau seperti apa. pesta ulang Jadi tahun. kelihatan bagaimana treatment dia kepada keluarga gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu clue ya gitu. Oke. Atau kalau udah nyaman dengan calon pasangan hidupnya, bisa juga langsung ditanya langsung, maksudnya udah ngobrolnya bener-bener langsung ya gitu. Menurut kamu gimana? Apa namanya kalau contoh nih, kita Mhm. nanti misalnya kalau sudah menikah, aku masih boleh kerja nggak? Misalnya gitu ya. Kalau yang calon Oh. istrinya nih juga sekarang Mhm. bekerja gitu. Terus kita rencananya mau tinggal di mana setelah menikah gitu. Atau nanti kamu pengen punya anak berapa gitu. Itu kan Oh iya. sesuatu yang memang pada ujungnya akan bicara tentang uang gitu ya. Iya, Atau betul, Bu. bisa juga misalnya adik-adik kamu apa sekolahnya Mhm. rencananya sampai kapan, sampai level apa, misalnya mau apa, mau sampai lulus kuliah gimana, orang tua Mhm. kamu udah mau pensiun ya dan sebagainya gitu. Itu jadi bisa jadi Betul. bahan diskusi ya kalau sudah Iya. merasa nyaman gitu. Itu salah satu. Jadi tadi yang sebelum pernikahan udah panjang lebar nih ngomongnya. Aduh, Jadi udah tadi sejam nih rekamannya. pembicaraannya jadi yang sebelum pernikahan bisa yang Iya. sifatnya kualitatif gitu ya. Atau Mhm. bisa juga Tes-tes dulu kalau ya, udah Bu. ya, atau kalau yang udah dalam misalnya menurut kamu
apa namanya, uang itu apa sih makna uang buat kamu misalnya, itu kan udah dalam banget tuh Oh, ya, wow, itu sangat udah deep talk. iya. Kalau belum sampai situ nggak apa-apa kalau sebelum pernikahan Oh ya. iya iya. Nah, nanti kalau sudah Iya. menikah, nah itu pembicaraannya bisa lebih lebih kuantitatif ya istilahnya. Kuantitatif Oke. tuh bicara angka gitu. Jadi kayaknya kayak misalnya eh, kapan nih kalau tanya kapan ngomongnya, ambillah waktu-waktu di mana pasangan kita dan kita berada pada Mhm. situasi yang sehat secara fisik maupun secara mental ya istilahnya. Oke. Jangan lagi sepaneng gitu ya, lagi nggak mood gitu, terus karena ada sesuatu yang urgent berkaitan dengan uang terus langsung harus ngomong saat itu juga misalnya gitu. Ya itu Wah, mungkin nanti langsung langsung bis, bahaya itu, Bu. ya gitu. Jadi cari waktu yang enak gitu ya. Masing-masing Enjoy orang ya. bisa punya waktu yang berbeda nih gitu. Ada yang Mhm. enaknya ngomongnya pas weekend, ada yang enaknya Oh. ngomongnya pas udah mau tidur gitu ya. Oh, oke oke. Gitu. Atau ada juga ya balik lagi ke masing-masing pasangan harus Masing-masing. tahu ya. Terus itu kalau, nah tadi yang saya bilang sebaiknya rutin. Rutin tuh tadi kalau mau Rutin. enak, biasanya abis gajian, nah itu kan happy itu. Oh, oke. Bisa Habis ngomong. gajian. Uh, Tapi semoga uh, gajinya nggak cuma lewat juga, Bu. Gajian nah, habis itu cicilan-cicilan. Nah, nah justru tinggal itu lewat deh gajinya. harus harus diomongin dari pas gajian itu ya. Setidaknya kalau belum bisa pas bulan pertama pernikahan langsung ngomongin keuangan gitu misalnya. Ya itu pelan-pelan aja gitu ritmenya ya, nanti bisa ini disesuaikan, tapi Hmm, setidaknya kalau waktunya nyaman itu bisa tiap awal gajian misalnya tiap awal diomongin. gajian. Terakhir akhir Atau bulan berarti ya? Akhir atau awal gitu. iya tergantung, ada yang gajiannya di akhir Tergantung. bulan, ada yang Iya, gajiannya di awal dan bulan, di nah, awal nanti bulan. tinggal Iya, benar-benar. disesuaikan aja. Benar Gitu benar. sih Dea. Oke, Bu. Mm-mm. Em, kira-kira Bu, kalau pasangan muda tuh kebanyakan tujuan keuangannya apa sih? Kalau Oke, udah tahu nah, kan mungkin bisa tahu cara ngomongnya gitu loh. ya, ya. Jadi kan tadi tujuan diskusi keuangan salah satunya juga merencanakan masa depan. Ya, Ya, jadi betul. karena kan tadi ngomongin usia pernikahan yang bisa panjang, Panjang. kita bicara masa depan. Masa depan banyak hal dan kita sudah bercermin juga pada orang tua kita gitu ya, bahwa Mhm. banyak kebutuhan yang harus dicukupi nih ke depannya kan. Iya. Umumnya kalau yang baru-baru menikah, saya biasanya menyarankan mereka punya pondasi keuangan yang baik dulu nih, gitu ya. Jadi Oke. tujuan keuangannya adalah bikin uang bulanannya itu surplus. Jadi jangan Oke. semuanya habis habis bener-bener habis nggak ada wujudnya. Hmm. Kalau Iya, habis iya. tapi ada yang pindah sebagian ke tabungan, ada yang pindah sebagian ke emas, ada yang pindah Hmm. sebagian ke Ke investasi gitu reksadana, ya. obligasi dan lain-lain, itu nggak Mhm. apa-apa. Istilahnya mungkin rekening operasionalnya habis tapi rekening investasinya nambah gitu. Bertambah. Oke. Ya, jadi bikin surplus arus kas supaya bisa investasi dan kebutuhan-kebutuhan yang Oke. lain gitu ya. Kedua, kalau sudah bisa surplus, berarti Mhm. surplus itu dipakai untuk apa sih? Tujuan keuangan berikutnya adalah menyiapkan dana darurat. Dana darurat. Sebenarnya sih sebelum menikah, masing-masing harus punya dana darurat ya. Apalagi yang sudah Oke. berpenghasilan, punya tanggungan gitu. Hmm. Misalnya waktu belum menikah punya orang tua yang jadi tanggungan, nah itu memang perlu banget dana darurat. Tapi Mhm. begitu mereka menikah, nah itu harus diomongin, dana daruratnya udah beda lagi. Yang tadinya Cuman single, sendiri, ini ya udah berdua. sendiri, betul, ada berdua, ada dua sumber keuangan bisa jadi ya, suami istri Hmm. bekerja atau hanya suaminya saja bekerja. Nah, itu berarti harus dihitung ulang dana daruratnya. Kalau di kalkulatornya OneShield, yang Sobat OneShield Mhm. bisa cek di website atau di aplikasi OS Plan, itu ada kalkulator dana darurat. Nah, di situ bisa dipilih untuk single dan sudah menikah itu berbeda. Ya, jadi untuk yang single bisa 3 sampai 6 bulan pengeluaran, kalau yang sudah menikah 4 sampai 12 bulan pengeluaran. Range-nya kurang lebih ya.
Mhm. gitu. Jadi itu mempersiapkan dana darurat. Jadi tujuan keuangannya dana darurat, kemudian proteksi. Nah, ini penting banget bagi pasangan muda untuk punya proteksi. Proteksinya apa sih? Minimal proteksi kesehatan. Gitu Mhm. kan. Nah, kalau proteksi kesehatan itu di cover dari kantor atau BPJS kesehatannya dipotong dari gaji, berarti kan sudah aman nih. Mhm. Tapi Iya. kedua belah pihak harus tahu nih, oh saya udah di cover sama kantor, pasangannya gimana, udah di cover apa belum gitu kan. Nah, kalau karyawan umumnya sih kalau pakai BPJS kesehatan itu satu kakak bareng itu sudah Satu include kakak gitu ya? ya. Mm-mm. Dan ada Tapi cover kalau pasangannya juga. iya, tapi kalau dari perusahaannya ini bukan pakai BPJS kesehatan misalnya, nah itu harus ditanya eh, akan cover pasangan saya enggak gitu. Ya, Oh, perlu tanya ke wow, HR kantor nih. Nah, HRD. apakah pasangan di cover juga oleh fasilitas kesehatan dari kantor. Nah, kalau tidak di cover, berarti kan harus punya nih. Nanti kalau pasangannya Hmm, sakit akan bisa gimana? menggerus ya. Iya, Nanti cash flow-nya keuangannya bakal bisa terganggu. Mm-mm. betul. Sehingga perlu kita siapin, belikan misalnya either asuransi kesehatan Mhm. swasta dari Oke. uh, untuk pasangan kita nih. Mhm. Karena kan kalau BPJS nggak bisa beli untuk sendiri ya, jadi harus Iya, banding satu sama kakak satu gitu ya, Bu, ya? kakak, betul Tapi gitu ya. BPJS tuh, Bu, ini Mm-mm. pengalaman dia ya, Mm-mm. sama teman-teman juga yang udah umur di atas, mungkin nggak tahu sih, ini nggak tahu pasti ya, Mm-mm. mungkin di atas 20 itu kayak Mm-mm. otomatis kita bukan keluarin sih, kayak kita tanggung sendiri gitu loh, Bu. Pas Oh, dibayar, oke. nama kita udah Ha-ha. nggak ada di satu Di kakak bundling yang di Ibu bilang. em, Nggak, di ya, atas ya 20. ini, iya, Ya, kayaknya sih, ya kayaknya. nanti pasti mesti kita cek lagi ya gitu.